Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Ardani Kuryah, NIM 230202000016, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 4A. Jadi, di sini saya akan menerangkan tentang metode membaca Thoriqah Al-Qari'ah guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Farid Abdullah. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode membaca. Metode membaca adalah menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dahulu mengutamakan membaca, yakni guru pertama membaca topik bacaan dan diikuti oleh peserta didik. Tapi kadang-kadang guru dapat menunjuk langsung anak didik untuk membacakan pelajaran terlebih dahulu, yang lain memperhatikan dan mengikutinya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai karakteristik metode membaca. Adapun karakteristik metode membaca yaitu ada 5. Yang pertama, tujuan utamanya adalah kemahiran membaca. Yang kedua, materi pelajaran berupa buku bacaan utama dengan suplemen daftar kosakata dan pertanyaan-pertanyaan isi bacaan. Buku bacaan penunjang untuk perluasan extensive reading, buku latihan mengarang, terbimbing, dan percakapan. Ketiga, basis kegiatan pembelajaran adalah memahami isi bacaan. Pemahaman isi bacaan melalui proses analisis, tidak dengan penerjemahan harfiah. Meskipun bahasa ibu boleh digunakan dalam mendiskusikan isi teks. Keempat, membaca diam lebih diutamakan daripada membaca keras. Kelima, kaidah bahasa diterangkan seperlunya, tidak boleh berkepanjangan. Pembahasan yang ketiga yaitu membahas tentang ciri-ciri metode membaca dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, biasanya metode ini memulai dengan memberi latihan sebentar kepada siswa tentang keterampilan bertutur, kemudian mendengarkan beberapa kalimat sederhana, dan mengucapkan kata-kata serta kalimat hingga siswa mampu menyusun kalimat. Yang kedua, setelah siswa berlatih mengucapkan beberapa kalimat, kemudian mereka membacanya dalam teks. Yang ketiga, setelah itu para siswa membaca teks dengan qiraah jahriyah atau membaca dengan keras, yang diikuti dengan beberapa pertanyaan seputar teks untuk menguatkan pemahaman. Yang keempat, membaca terbagi menjadi 2 macam, yaitu membaca intensif dan membaca lepas. Masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Kelima, adapun qiraah lepas, maka bisa dilaksanakan di luar kelas. Yang terakhir, membaca lepas memberikan andil dalam pencapaian siswa pada khazanah Arab, membaca kitab-kitab dan semi Arab. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai macam-macam metode membaca. Macam-macam metode membaca dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, membaca nyaring atau al-qiraah al-jahriyah. Membaca nyaring adalah membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. Metode membaca ini lebih cocok diberikan kepada pelajar tingkat pemula. Tujuan utamanya adalah agar para pelajar mampu melafalkan bacaan dengan baik sesuai dengan bunyi dalam bahasa Arab. Yang kedua, membaca diam atau membaca dalam hati atau al-qiraah al-samitah. Membaca diam atau bisa disebut membaca dalam hati adalah membaca dengan tidak melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca, melainkan hanya mengandalkan kecermatan eksplorasi visual, atau bisa dikatakan membaca tanpa mengeluarkan ujaran tetapi cukup di dalam hati. Tujuan membaca dalam hati adalah penguasaan isi bacaan atau memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan dalam waktu yang cepat. Membaca dalam hati lebih efektif dalam memahami isi bacaan jika dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang ketiga, membaca pemahaman. Membaca yang dilakukan agar tercipta suatu pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam bacaan. Dalam membaca pemahaman, seseorang siswa harus mampu menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam sehingga setelah selesai membaca, ia benar-benar memahami makna dan tujuan bacaan. Yang keempat, membaca kritis.
Kegiatan membaca yang menuntut pembaca mampu mengerti, memahami, kemudian mengemukakan suatu pertanyaan apa dalam bagaimana pokok pikiran yang terkandung dalam suatu bacaan. Membaca kritis penuh dengan penilaian dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan mencari, mendapatkan, dan memanfaatkan ide-ide yang terkandung di dalam bacaan. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran metode membaca. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan kata-kata dan ungkapan yang dianggap sulit yang akan ditemui oleh siswa di dalam teks. Menjelaskan makna kata-kata dan ungkapan tersebut dengan definisi, konteks, dan contoh dalam kalimat lengkap. Kedua, setelah itu siswa diminta untuk membaca dalam hati teks bacaan yang sudah diprogramkan selama kurang lebih 25 menit. Ketiga, kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi mengenai kandungan atau isi bacaan yang bisa berupa tanya jawab dengan menggunakan bahasa ibu siswa. Keempat, setelah menguasai isi bacaan, guru membimbing siswa menyimpulkan suatu aturan tata bahasa dalam bahan bacaan. Dan jika dirasa perlu, guru akan memberikan penjelasan tentang tata bahasa tersebut secara singkat. Kelima, kalau masih ada kosakata yang belum dipahami oleh siswa, maka pembelajaran akan dilanjutkan dengan pembahasan kosakata yang belum dipahami atau belum dibahas sebelumnya. Keenam, berikutnya para siswa akan mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku suplemen, yaitu membaca pertanyaan tentang isi bacaan, latihan menulis terbimbing, dan seterusnya. Ketujuh, setelah selesai mengerjakan latihan, bahan bacaan perluasan diberikan untuk dipelajari di rumah dan hasilnya dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Adapun pembahasan yang keenam yaitu mengenai tingkatan-tingkatan dalam pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu tingkatan pertama. Persiapan menuju qiraah, titik awal pada tingkatan ini biasanya pada masa awal sebelum anak duduk di sekolah dasar. Target pembelajaran qiraah hanya berkutat dalam informasi dan berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan anak tersebut seiring dengan pertumbuhannya dan menunjang persiapan menuju qiraah. Tingkatan yang kedua yaitu awal pembelajaran qiraah. Tingkatan ini biasanya diterapkan pada kelas 1 ibtidaiyah yang mengajarkan dan menekankan pada pokok-pokok qiraah yang bersifat kemahiran dan kemampuan dasar. Tingkatan yang ketiga yaitu ekspansi dan eksplorasi atau perluasan dalam qiraah. Tingkatan yang keempat yaitu memperkaya informasi serta meningkatkan kecakapan dan kompetensi membaca. Tingkatan yang kelima yaitu tingkat lanjutan menuju seorang pelajar yang berkarakter dan bercita rasa terhadap bacaan serta gemar membaca. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan metode membaca. Adapun kelebihan metode membaca yaitu yang pertama, para siswa mampu membaca dengan baik terhadap pembelajaran bahasa asing, baik membaca nyaring, membaca dalam hati, ataupun membaca pemahaman. Yang kedua, para siswa mempunyai kemampuan memahami teks bacaan dengan baik. Yang ketiga, para siswa mampu menguasai mufradat dengan baik. Yang keempat, para siswa memahami dengan baik tentang penggunaan nahwu dan sorof. Mengenai kekurangan metode membaca, yaitu yang pertama, meskipun para siswa kuat dalam membaca, tetapi bukan membaca nyaring, mereka lemah dalam pelafalan. Yang kedua, para siswa lemah dalam keterampilan menyimak, berbicara, dan siswa juga lemah dalam kemampuan ta'bir tahriri atau menulis karangan, karena kosakata yang dikenalkan hanya yang berkaitan dengan bacaan. Maka, para siswa lemah dalam memahami teks yang berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat ke depannya. Sebelum saya akhiri, apabila dalam penyampaian materi ada banyak kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.